Kita ini ya Pak, boleh saya buka ini ya? Apa bilang? Jangan. Ngap ya. Jadi istilahnya saya dihubungi dengan warga saya yang anaknya katanya anak COVID. Ngobrol sama saya tadi saya nggak tahu. Si Haris anaknya? Enggak, bapaknya. Namanya Saya di sini rumahnya. Ngobrol-ngobrol. Dari dalam hati saya nanya-nanya nih, ini ada apa ini? Kok Tapi ngobrol dekat? enggak lah, kayak gitu lah. Ada apa ya? Dan ya udah mengutarakan kan, maksud kerjaan sini begini bang. Ini si Aris pertama temennya kena, lalu dites lah di satu perusahaan itu, didapet swab. Nah, di melalui email ternyata positif pertanggal ya 29-an. Namun sebelum istilahnya suratnya, hard copy suratnya itu dipegang udah ada emailnya. Iya, emailnya. Dia ngobrol gitu, minta dengan tujuannya minta saya nulis surat pengantar untuk ke dinas terkait yang dimaksud dengan puskesmas. Lalu saya juga agak takut Pak, saya anaknya kena, dia bapaknya bujuk ya, kita mundur juga saya kan. Ya udah saya profesional aja dah, walaupun begitu kan. Udah Pak, ini saya tanda tangan, saya stempel, Bapak tulis saja sendiri. Iya, apa kek gitu kan. Tapi saya ingat mamang saya RW sakit. Waduh gimana ini saya bilang. Ya udah, saya ingat begitu. Ya udah saya antar aja Pak ininya. Saya ikut. Saya sehat kok katanya. Gini si Aris memang kena katanya. Saya sehat nggak bahasa apa-apa. Oke gitu. Saya sambil sebisa mungkin berbayar kan. RW lagi tahlil, saya jemput, bang sini ada perlu kan, ngomong-ngomong. Udah saya stempelin itu ngomong, dan sesuai arahan dari RW, lu dampingin mul katanya, dampingin ke puskesmas supaya cepet gitu. Udah puskesmas protokol ada, cuci tangan, saya dimandiin sono kan, juga kan ini, dia kan, ya istilahnya dimandiin aja, jangan terlalu serius Pak. Ya kan, istilahnya Pak lapor ini saya ngantarkan warga saya, anaknya terkena COVID. Ya, lalu saya disuruh duduk, lalu ditanya-tanya, diminta surat domisili sekarang, terus nomor telepon. Ya udah kan, suruh pulang. Nanti juga ntar telepon Pak, ntar dites, gitu kan. Pulanglah kita, saya bisa. Siapa waktu itu Pak? Dokter siapa ya? Saya lupa. Ya dokter, cewek. Dokter. Udah jam 12 saya konfirmasi sama warga. Gimana Pak? Udah? Belum Pak, besok katanya. Itu. Lalu saya tungguin, mungkin angan-angan saya nih ya, berdua sama istri saya sebelumnya belum ada yang tahu warga. Saya mau udah deg-degan nih. Saya update informasi, saya nunggu dari puskesmas, gimana nih RW seperti itu kondisinya, saya nggak bisa ganggu. Udah saya telepon, gimana Pak? Ini kamu udah tanya, di mana? Puskesmas. Bapak ke puskesmas? Iya tanya. Jam 1 kira-kira telepon bidan tinggi. Nah, ibu bidan, seingat saya Bapak, saya memberitahukan pada Bapak bahwa warganya ada yang kena COVID, dia lapor diri. Saya bilang itu sama saya Ibu, begitu. Saya ini mau menyampaikan hasilnya rapid, si bapaknya GG, ibunya apa lagi saya lupa, terus anaknya Puji negatif.
Nah ini Pak, itu harus diisolasi mandiri. Kan saya tanya kan, kalau diisolasi biasanya kan harus di rumah, logistiknya kan siapa yang iniin, saya bilang kan. Oh ya bapak kan itu wilayah bapak, kurang lebihnya gitu ya bu. Enggak, ya udahlah. Walaupun saya istilahnya masih banyak pertanyaan terkait pemerintah menangani kasus ini COVID, ya udahlah. Nah itu udah nggak bisa saya sembunyiin lagi karena menyangkut logistik. Ya, saya harus konfirmasi ke semua warga, apalagi khususnya di gang ini. Saya punya grup, saya share dengan kondisinya, terus maksud dan tujuannya saya share. Nah itu beragam. Ada yang kok udah dijemput, kok masih bebas. Bang Mul, saya melihat orang nggak pakai masker. Bang Mul, saya pokoknya stres lah Pak, saya sebagai RT ya, stres lah saya. Ini harusnya saya tidur nih, saya masuk malam, belum tidur nih, jagain. Dia harus berjemur, ya istilah oke lah gitu kan. Itu yaudah saya konfirmasi sama bendahara, gimana nih Ibu, kita butuh logistik. Lalu istilahnya dia nggak boleh keluar. Kalau nggak boleh keluar sesuai arahan Bu Puji, kalau gader suruh bawa embok kata bapak. Oke, keliling lah gitu kan, ada yang warga nganterin. Dan ini saya konfirmasi Pak, ini makanannya mau matang apa mau mentah aja udah kan, sehari-hari terus itu kan, sambil ya itu tadi ada yang parno apa segala macam kan Pak, ada yang sakit juga kan, ada yang udah punya penyakit bawaan juga kan, jadi ya ini beragam ya itu. Sampai sekarang udah logistik istilahnya udah terpenuhi. Nah mau saya gini istilahnya sebagai yang punya kampung perwakilan warga sini, kalau emang ada prosedur dari pemerintah yang baku, ya tolong ke saya dulu. Jangan istilahnya panggil warga yang udah memang positif di lingkungan itu, manggil enggak pertama saya kena Pak, saya yang kena gitu kan. Enak aja kan istilahnya, bapak tanggungan gitu. Ya udah oke siap, saya udah nggak ada waktu lagi untuk berdebat soal itu kan. Ya udah. Nah sekarang tadi dia WA sama saya dapat WA dari ini tanggal 7 suruh ke puskesmas. Nah saya bengong, ibu rame, yang ngantar sampai keluar naik motor, berjemur aja saya harus juga jagain. Udah gini Iya. Keburu aku lupa. Iya itu Langsung tangkapin aja ya. Iya siap. Kalian kasih edukasi. Oke. Mulai deh ya, Pak Sos ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah COVID ini memang kan masalah yang sebenarnya tidak semua orang paham sebenarnya COVID itu apaan. Ya. Jadi aku mau mulai dari situ dulu. Ya. COVID ini sebenarnya turunan dari virus yang udah ada lama. Kalau pernah dengar SARS, Ya. pernah dengar SARS? Nah, SARS ini sudah ada dulu mungkin di awal-awal 2009, 2010 atau 2011. SARS muncul, nah yang sekarang ini 2019 berubah menjadi SARS-CoV-2. SARS, coronavirus yang kedua, artinya ada mutasi dari yang pertama. Itu muncul di tahun 2019. Penyakitnya kita sebut sebagai COVID-19. Kenapa COVID? Karena coronavirus disease. COVID itu kepanjangan jadi coronavirus disease 2019. Kenapa 2019? Karena awal munculnya 2019. Jadi ini adalah turunan dari virus yang sudah ada dulu. Nah, ada SARS, ada MERS. Kalau pernah dengar MERS yang di Timur Tengah, Middle East. Nah, jadi COVID ini masih satu keturunan dan kemungkinan besar pun akan terus bermutasi. Kalau kita bicara statistik secara internasional dan secara lokal, itu angka kematian kan di angka 5% dari
total kasus yang terkonfirmasi positif. Indonesia sampai kemarin angka kematian di angka 10.000 atau berapa? Kurang lebih 10 ribuan kan? Nah, yang terkonfirmasi kan sudah lewat 300.000 kemarin. Artinya kalau kita akan apple 300.000 dengan 10.000 sekian itu kan berapa persen? Paling di atas sekitar 5%. Artinya ada yang meninggal, ada yang tidak meninggal, ada yang tetap sakit, ada yang sudah sembuh. Angka kesembuhan itu angka 95%. Nah, 95% itu artinya apa? Banyak orang yang terkonfirmasi positif tapi ternyata dia selesai. Artinya negatif pada waktunya. Awalnya mungkin positif, ya kan, terus berubah menjadi negatif, artinya tubuhnya menang. Kita jangan fokus sama 5%-nya. Kita fokus sama 95%-nya. Lebih besar mana 95 sama 5? Lebih besar mana? 95 kan? Nah, artinya banyak yang survive, yang bisa menang lawan si COVID, tapi ada yang gagal atau ada yang kalah yang 5% itu. Nah, kita mau masuk golongan 95 atau mau masuk golongan 5%? Nah itu mau yang mana itu? Ya, pasti semua menjawab mau masuk golongan 95%. Supaya bisa menang lawan si COVID, nggak mau masuk yang 5%, yang ujung-ujungnya adalah kepedurenan. Ya. Meninggal. Nah, gimana syaratnya? Orang-orang yang masuk kategori 5% biasanya punya penyakit penyerta. Coba lihat kanan kiri depan belakangnya, ada nggak yang punya penyakit jantung? Saya udah sebut salah satunya Pak RW. Ada nggak yang punya penyakit gula? Ada nggak yang punya penyakit di ginjal atau penyakit-penyakit kronis? Nah, orang-orang yang inilah kalau dia terpapar COVID, potensi untuk menjadi parah. Ya, tapi orang-orang ini kalau dia berobat teratur, contoh dia punya gula dan gulanya sudah bagus dengan obat, dengan pola hidup, dia punya darah tinggi tapi tensinya udah bagus dengan pola hidup dan dengan obat, kalaupun terkena COVID dia akan lebih potensi menangnya cukup besar. Dan ini pun sudah terbukti. Kita juga ada kasus di RW 24 yang dengan diabetes, tapi diabetesnya bagus, isolasi mandiri dan dia akhirnya negatif atau kondisi fisiknya tidak ada gejala. Ya, nah jadi orang-orang yang masuk golongan 5% adalah orang-orang yang punya penyakit komorbid, istilah kita yang penyakit pemberat dan tidak terkontrol. Tapi kalau dia terkontrol biasanya bisa untuk menang. Atau orang-orang yang sudah usia lanjut 60 tahun ke atas, biasanya kalau 60 tahun ke atas kan sudah ada masalah dengan penyakit A, B, C, D, E. Itu pun kalau nggak tahu, nah, sebagian dari kita kan bilang, ya tuh kemarin dia sehat-sehat aja, kok tiba-tiba sekarang nggak dioperasi, apa bilang? Dia nggak pernah ngecek, nggak pernah mantau, jadi tiba-tiba langsung sakit nih dioperasi. Nah, orang kita kan masih susah untuk kontrol, kalau kagak sakit nggak bakal berobat, nggak pernah memantau. Nah, jadi itu yang pertama ya, kita ada 95% yang dinyatakan bisa menang lawan COVID, ada 5% yang kalah lawan COVID. Nah, strateginya itu tadi, kalau memang punya komorbid, selesaikan komorbidnya, berobat dan berobat. Kalau memang sudah lansia ya punten, jangan nongkrong-nongkrong lagi di pos satpam, jangan lagi lembur-lembur atau jangan lagi ikut-ikutan pos kamling malam-malam, udah istirahatkan saja, ya, gitu ya. Nah, itu yang pertama bicara statistik. Kedua, bicara gejala. COVID ini berubah-ubah. Dulu 38 suhu, sekarang 36 ada yang positif, banyak. Artinya apa? Potensi untuk menimbulkan gejala sudah semakin rendah. Artinya apa? Sebenarnya secara imun kita sudah menang. Cuman ada orang-orang yang 5% ini nih yang beresiko. Ya, orang-orang gejala seperti apa sekarang? Batuk, kadang ada, kadang enggak. Demam, kadang ada, kadang enggak. Sakit telan, kadang ada, kadang enggak. Tapi sekarang lebih dominan kehilangan indera penciuman. Ada nggak di sini yang merasa sudah tidak bisa mencium aroma lagi? Tadinya bisa nyium bau teh manis, bisa nyium bau kopi, minyak kayu putih atau parfum atau apalah, kok tiba-tiba nggak bisa. Nah, kalau udah deh seperti curiga langsung periksa, lapor diri, isolasi diri langsung sambil menunggu konfirmasi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ya, itu kalau bicara gejala sekarang sudah berubah dan lebih sering ke arah kayak tipes, lemes, meriang-meriang atau mungkin diare atau kadang mual. Jadi ini gejalanya sudah rancu. Bahkan ada yang cuma gatal-gatal doang, begitu disuap positif. Tapi
kesimpulannya tidak menjadi sesuatu yang membahayakan seperti awal-awal. Tapi kenapa angka kematian itu tinggi? Angka kematian tinggi, tapi kita harus lihat juga perbandingannya dengan angka temuan kasus. Kalau angka kematiannya naik terus, tapi temuan kasusnya juga naik terus, kita harus bandingin ini. Kalau temuan kasusnya segitu aja kok yang mati nambah, bisa itu baru jadi masalah. Tapi kalau temuan kasusnya tinggi, sehari bisa 3.000, 3-4.000, yang meninggal 2-3, ya itu mah wajar. Kagak usah ada COVID juga pasti yang meninggal tiap hari. Iya. Ya, jadi nggak usah terlalu parno. Terus pahami proses penularannya. Ya, pahami proses penularan si COVID. Si COVID menular dengan metode apa? Pernah dengar droplet? Belum. Pertama, dia menular dengan cara droplet. Droplet itu orang gini, dari mulut kita, hidung dan mulut keluar cairan kalau kita ngomong atau kalau kita bersuara, dan dia mengikuti gravitasi jatuh ke lantai. Apa jatuh ke sana? Kagak terbang. Ya, kagak terbang. Kita ngomong muncrat, air liur, dia akan keluar dan dia akan mengikuti gravitasi dan jatuh. Berapa radius meternya? Ya sekitar 2 meter. Jarak aman dulu 1 meter, cuma sekarang kita tambahin, kayaknya lebih bagus 2 meter. Karena dengan faktor angin lah, lain-lain lah. Jadi makanya kita perlu namanya jaga jarak. Jikalau ada yang positif depan saya mungkin jarak kayak saya sama PRT 2 meter, PRT kemungkinan tertularnya kecil. Karena kalaupun dia keluar dari mulut saya, dia akan jatuh ke ditambah saya pakai masker. Kalau pakai masker, apa yang saya omongin kan ketangkep di sini. Kalau ada yang lompat, ya paling lompat dari sini. Kagak bakal sampai ke sono. Jadi kalau sudah bermasker dengan benar, masker yang benar itu bukan yang hidungnya terbuka ya. Hidungnya juga tetap ditutup. Kalau kita mulutnya doang tutup, kan kita tetap nafas. Virus yang keluar kalau sama dari orang yang positif antara dia diem doang, napas sama saya ngomong itu beda. Kalau kita napas doang paling cuma 100 keluar masuk, itu nggak nyampe, kurang lebih aku lupa angkanya. Tapi kalau kita ngomong bisa sampai lebih dari segitu. Apalagi kalau bersin atau batuk, pasti akan lebih banyak virus yang keluar. Ya. Ada istilah yang namanya replikasi virus. Pernah dengar? Dia bereplikasi di sini. Replikasi itu kayak beranak pinak. Ya, dari satu virus masuk, dia bereplikasi jadi 2 jadi 4 jadi 8, 16 dan seterusnya. Kalau virusnya 1 masuk. Kalau virusnya masuk 1000, dari 1000 langsung 2000 langsung 4000 langsung 8000 16.000. Artinya apa? Itulah yang bikin seseorang gampang drop. Ya, pastikan kalaupun kita terpapar virus yang masuk tidak banyak. Kenapa tidak banyak? Supaya imun kita bisa melawan. Kalau saya badannya bagus, teras gede, saya lawan satu orang dengan bocah kecil atau gede, jadi kemungkinan saya menang. Tapi kalau PT, Kalau PT sama orang satu belum tentu. Apalagi kalau PT bawa 100 orang. Saya badannya gede, lawan PRT bawa teman 100 orang, saya lebih gede dari PRT itu saya pasti kalah. Kenapa? Karena dikeroyokan. Sama, virus juga kalau masuk ke 1, 2, 3, 4, tubuh bisa lawan. Tapi kalau dia masuk beremotan langsung 1000. Karena kenapa? Ya mungkin depan kita ada yang bersin. Dia kagak pakai masker. Kita juga tidak pakai masker, kayak jarak. Langsung masuk semua, beranak pinak lah di sini. Langsung dia masuk ke paru, dari atas turun ke paru. Nah disinilah yang bikin jadi ngap. Makanya jangan sampai itu virus masuk ke sini, cukup di sini aja. Gitu. Ya, itu disebut sebagai replikasi. Jadi dia beranak pinak. Ya, tadi sudah jelas jaga jarak, pakai masker. Kalau udah pakai masker, udah jaga jarak, pahit-pahitnya nih. Muncrat di sini, gue pegang ini, gue pegang tangan gua. Cuci tangan, disiplinkan tangan untuk tidak sentuh area wajah tanpa yakin tangan sudah dicuci.
Selama kita yakin kita disiplin gak megangin muka sebelum kita cuci tangan, itu virus nggak bakal masuk. Paham ya? Jadi tutup pintu masuknya virus. Pintu masuknya dari mana ya? Pokoknya area wajah ya. Mata memang bukan saluran napas, tapi di dalam mata ada terowongan yang menghubungkan dengan hidung. Biasanya kalau orang nangis bakal kesemukan atau ini. Gitu. Sama kuping juga bukan saluran napas, tapi dia ada saluran. Tapi pintu utamanya adalah ini. Makanya jangan sentuh area muka sebelum kita. Ya, udah jaga jarak, udah pakai masker, udah cuci tangan. Ada orang COVID depan saya, itu potensi penularannya 0%. Yang penting tadi 3M-nya itu. Apa 3M? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. 3M yang udah dijalanin, mau ada COVID depan gua juga aman. Gitu. Makanya kita yang tiap hari ketemu sama COVID tadi biasa-biasa aja. Tapi kalau tiap hari ketemu mulu, virusnya jadi 1, besok nambah lagi 3, besok nambah lagi 10, lama-lama tewas juga. Makanya ada yang namanya WFH, istirahat dulu di rumah. Bunyinya begitu. Iya, biar besok yang kena yang bertarung si Ono. Ya. Saya kita kagak ada ya. Ya jadi 3 hal itu. Jadi kalaupun dia positif, dia mau berjemur aman bu, aman pak ya. Apalagi di bawah sinar matahari. Sinar matahari itu ada ultravioletnya. Ultraviolet dipakai untuk melakukan sterilisasi ruangan. Loh kita tiap hari disterilkan matahari kok. Negara kita kan dikaruniai sinar matahari yang luar biasa. Artinya nggak usah khawatir. Yang penting dia dibawa sinar matahari langsung, area terbuka, memakai masker dan menjaga jarak. Dia mau diem di situ, kagak usah ngomong, udah diemin aja gitu, jemur di situ. Pahit-pahitnya, saya nggak tahu saya positif. Kenapa? Karena saya tiap hari ketemu COVID, sama kayak beliau, ketemu COVID. Tapi saya disiplin pakai masker, saya jaga jarak 2 meter. Kalaupun saya positif, ya kayak aman. Karena kenapa? Karena saya disiplin dengan maskernya. Makanya tadi begitu pengen tanya, gua kagak buka masker gua, saya bilang kagak. Kalau saya positif nanti saya yang bawa, gitu kan? Gitu. Ya, jadi 3 hal ini sudah cukup untuk mencegah kita terpapar untuk COVID. Nah, balik lagi ke dia tadi. Sebenarnya ada 2 opsi untuk melakukan pemeriksaan. Ya, kita yang ke rumah si pasien atau pasien yang ke tempat fasilitas kesehatan. Ada 2 opsi. Kenapa aku kasih 2 opsi? Karena yang saya pegang adalah gimana caranya imun pasien naik. Ada satu kondisi, ini sangat penting, cuman kadang tidak terlalu kita pegang. Stres itu bikin imun turun. Ya, kita datang ke rumahnya, ditontonin sama tetangga, di videoin, besok dipiralin, disebutin namanya, stres kagak lo? Iya. Stres. Apalagi kalau karakter tetangganya kayak begono. Stres dia, yang ada kagak sembuh negatif lama. Jadi ada hormon yang namanya hormon kortisol. Kortisol itu adalah imunosupresan, menekan imun. Dia muncul dalam kondisi stres, tekanan, ketidaknyamanan. Jadi orang COVID yang pertama dulu kan apa? Bikin dia supaya kagak stres. Ya, COVID ini adalah bencana non alam. Bukan bencana alam, tapi masuk kategori bencana. Makanya BNPB yang turun. Ya, BNPB kan yang suka kasih tiap sore yang dulu tuh. BNPB ketuanya kan yang penanggung, karena memang ini bencana non alam. Yang namanya kalau kita kena bencana biasanya diapain? Namanya orang kena bencana kita sebut sebagai korban. Nah kalau korban kebanjiran atau korban kena gunung terus diapain? Jadi tolong. Makanya kita mengaji ini adalah penderita COVID adalah korban. Yang namanya korban itu di betul Pak. Ya, jadi ini adalah korban. Siapapun bisa jadi korban, termasuk saya. Jangan sampai jadi korban. Ya, jadi kenapa tadi aku bilang ini korban itu harus dibantu. Nah,
tadi balik lagi. Kalau keluarga nyaman kita ke rumah dan memang keluarga tidak dapat apa nggak bisa untuk pergi secara mandiri keluar, kita ke rumah. Nah, jemput bola, ada beberapa sudah seperti itu. Tapi kalau ke kantor saya nggak nyaman, kenapa? Kita kalau di rumah tuh di video ini, dimusuhin, apalagi dokter datang pakai kalung asrot. Ada yang seperti itu. Oke, kita hargai. Tapi tetap, kalaupun dia keluar, protokol kesehatannya harus melekat. Kagak boleh naik angkutan umum. Kalau dia punya motor, bawa sendiri motornya. Tetap pakai masker double, jangan uyel-uyelan, jaga jarak, bawa hand sanitizer. Nah, kalau sudah dipraktekkan itu semua aman. Ya, gimana kami yang tiap hari ketemu sama COVID, ya sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan. Karena apa? Kita berusaha untuk disiplin. Nah, balik lagi, COVID solusinya hanya satu. Ketika tubuh sudah mempunyai zat imun untuk melawan, yang kita sebut sebagai vaksin. Ya, solusi COVID saat ini adalah vaksin. Vaksin ada dua, vaksin yang didapat sama vaksin alami. Vaksin yang didapat itu apa? Ibu-ibu yang suka di posyandu pasti tahu. Yang tiap bulan disuntikin sama anak-anak imunisasi. Iya, mati Kopi. Kopi. Ya, vaksin yang disuntikin ke balita itu adalah vaksin yang buatan. Nah, vaksin yang disuntikan itu namanya vaksin buatan. Nah, vaksin yang kita dapat secara langsung dari alam kita sebut vaksin alami. Contohnya apa? Saya sudah pernah campak atau saya sudah pernah TBC. Secara umum tubuh menghasilkan zat anti untuk melawan. Makanya kalau orang yang sudah 2 bulan biasanya tidak langsung disuntik BCG karena biasanya sudah terpapar sama virus kuman TBC. Jadi nggak perlu lagi mesti dimasuk dulu kalau dulu. Sama orang yang sudah terpapar COVID secara tidak langsung dia sudah mendapat vaksinasi alami. Tubuhnya sudah berusaha mengenal. Nah, pada kasus keluarganya ini sudah dibuktikan dengan rapid test yang reaktif. Rapid test maknanya adalah tubuh sudah menghasilkan antibodi atau autoimun yang spesifik untuk melawan si virus corona. Antibodi yang muncul pertama biasanya imunoglobulin G. Imunoglobulin M, IgM. Habis itu G-nya muncul, IgG. Bersamaan biasanya IgM dan IgG muncul bersamaan. Akhirnya nanti kalau sudah masuk ke fase pemulihan, IgG yang muncul, imunoglobulin G. Nah, pada kasus keluarga ini orang tuanya, ibu sama bapaknya, Pak siapa namanya? Pak Ujono, rapid testnya reaktif IgG. Maknanya apa? Sudah selesai tubuhnya melawan si virus, sudah menang, sudah memiliki antibodi spesifik melawan SARS-CoV-2. Gitu loh, artinya apa? Sudah fase pemulihan, sudah selesai masanya. Ketika dia terpapar COVID, tubuh sudah mengalami vaksinasi alami, imunisasi alami, sudah bisa untuk melawan. Secara keilmuan, menurut saya sudah cukup aman. Sudah cukup aman. Artinya apa? Potensi penularannya kalau mengacu kepada rapid test itu sudah cukup aman. Potensi penularannya kita anggap tidak besar atau kecil, bahkan bisa saya anggap nol. Tapi tetap berlaku protokol isolasi mandiri. Nah, ini total sudah berapa hari, Bi? Sudah mau 10 hari kalau si Harisnya. Harisnya, kalau si keluarganya? Belum lapor kalau 3 hari ya. Nah, untuk keluarga ini tetap aja kita lakukan isolasi paling tidak ya 14 hari. Ini sesuai dengan yang sudah laku pakemnya. 10 hari pun boleh sebenarnya.
Kalau dia konsisten tanpa gejala, kita anggap selesai masa isolasi. Nah, pada kasusnya anaknya ini kan idealnya nih Pak ya, rapid test itu kan kalau non reaktif kita lakukan pemeriksaan rapid test lagi seminggu setelah rapid test pertama untuk mengkonfirmasi, kadang-kadang negatif palsu. Ya, jangan terlalu senang ketika saya di rapid test negatif. Kenapa? Bisa aja palsu. Kenapa palsu? Karena saya belum memasuki masa di mana imun saya terbentuk. Kenapa belum terbentuk? Mungkin aja baru ketemu kemarin sama si corona, biasanya langsung di rapid, dia pasti negatif. Kasih waktu minimal 7 hari. Saya ketemu sama orang positif, anggaplah hari ini. Oh, berarti gue dijadwalin lagi karena sekarang hari Senin, tapi Senin depan. Nah, Senin depan lah baru di rapid. Jangan besok atau lusa langsung di rapid karena pasti akan negatif palsu. Udah senang tapi palsu, PHP. Nah, jadi rapid test juga itu maknanya untuk melihat imun. Jadi orang yang reaktif kudunya jangan stres. Oh, imun itu sudah terbentuk, tinggal gimana dua lapis supaya si virus ini kalah. Kalau non reaktif ada dua kemungkinan, dia benar-benar tidak pernah terpapar sama COVID atau sudah pernah terpapar tapi sudah lebih dari 2 bulan atau lebih dari 25 hari, jadi sudah mulai turun lagi. Jadi kalau dia dikatakan non reaktif, atau dia punya penyakit di mana imunnya tidak bisa bekerja dengan bagus. Contohnya apa? HIV/AIDS. Atau orang punya autoimun atau gizinya buruk. Biasanya kalau di rapid walaupun ketemu sama COVID pasti akan negatif. Memang untuk COVID yang menjadi golden diagnostiknya itu melalui swab. Yang melalui swab. Tapi swab ini juga ada ilmunya, nggak ujuk-ujuk. Ya, swab bisa positif, bisa negatif. Positif pun ada indikator CT value-nya yang mengatakan positif masih menularkan atau positif sudah tidak terlalu menularkan. Nah, orang yang di swab positif dengan CT value tinggi itu biasanya sudah aman. Kenapa aku ngomong seperti ini? Karena swab itu bisa aja yang positif itu sebenarnya jenazah virus, tapi sama si mesin dibaca positif. Ya karena mesin itu tidak bisa membedakan virus hidup atau virus mati, fragmen virus atau virus itu belum bisa saat ini PCR yang kita punya. Ya, jadi positif bisa aja, tapi yang ternyata yang positif adalah fragmen virusnya atau jenazah virus yang sudah dilawan sama imun dan sudah mati, tapi sama alat dibaca masih positif. Paham ya? Ya, jadi intinya apa? Kita harus paham dulu apa itu rapid test, apa itu swab. Dan di sini kan kami ya ibaratnya sudah terpapar lah dengan ilmu seperti ini. Jadi kami sudah tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi bukan masukan dari warga pun perlu, karena kan tidak semua warga pemahamannya sama. Makanya kita perlu ngobrol biar sama-sama paham, sama-sama melek gitu. Ya beberapa kali pun kita juga lakukan seperti ini. Nah, untuk desinfektan, stok puskesmas banyak desinfektan. Tinggal dari RT bikin aja surat, mau surat tulisan tangan pun boleh, mau surat petipan pun lebih bagus lagi. Yang penting ada suratnya. Kenapa? Ini bicara akuntabilitas. Kalau kalian nanti itu ditanya sama PPK, maksudnya BPK ketika diaudit, kita sudah dikasih desinfektan dari gugus COVID sekian ratus liter. Pengeluarannya kemana aja? Yang namanya pengeluaran kan ada permintaan. Makanya saya butuh permintaan. Mau tulisan tangan terserah, yang penting ada stempel RT-nya atau RW-nya. Gitu. Jadi walaupun bencana, secara akuntabilitas pun kita tetap dipertanggungjawabkan. Jangan sampai nanti gara-gara hal kecil kita kena. Tuh ya, punten bersurat aja. Ya, tulisan tangan nanti tinggal kasih media yang nangkap biasanya di depan. Nanti berapa liter butuhnya, bawa jirigennya. Mau 20 kamar RW 11 minta 40 liter. Bawa aja jirigennya, nanti kita isiin, kita racik. Ada timnya. Begitu. Ya, udah kejawab belum tadi semuanya? Apa masih ada yang ganggu? Yang tadi kan bawain makanan logistik. Nah, Ada pakai sos. Ini itu nggak perlu dijelaskan kali ya. Actionnya aja kali ya. Cuman begini, tadi juga isolasi mandiri perlu pengawasan juga. ya. Tadi kecolongan, ada orang setengah bayi, istilahnya udah berumur, interaksi sama
Nah, Ini Darah itu. darah. Saya nggak bisa nggak ada istilahnya nangkep atau Iya. Pak jangan makan nonong kecolongan. Saya anggap itu kecolongan. yang kabur juga ada Pak. Ya, saya ini Pulang kampung ada Pak. saya udah istilahnya udah ngomong Pak kalau nggak penting amat jangan kemari soalnya kan udah positif bapak kan udah tua. Ya. Nah tadi ya masuk lagi lewat belakang lagi kan nggak di depan ya naruh. Nah maksud saya kalau misalnya isolasi mandiri kan minim pengawasan, apalagi kita banyak laporan ini dari tetangga dekatnya ini beginilah nggak pakai masker, kan kita perlu juga istilahnya masukan-masukannya atau gimana caranya untuk mengatasi itu. Kita mulai dari isolasinya dulu ya. Syarat isolasi mandiri di rumah adalah satu, pasien tanpa gejala. Kedua, bisa gejalanya ringan sampai ke sedang. Kedua, harus layak dulu rumahnya. Definisi layak itu minimal kalaupun kayak begini rumahnya terbuka, bisa jaga jarak 2 meter, itu masih memenuhi syarat minimal 2 meter dan bermasker dan sirkulasinya bagus. Ya, terus lagi syarat isolasi mandiri itu ya ada toiletnya. Oke. Kapan kita lakukan isolasi di rumah sakit? Jikalau gejalanya ke arah sedang ke berat dan rumahnya tidak layak. Oke. Kenapa harus dipilah? Satu, rumah sakit terbatas bednya. Kita punya rumah sakit lebih banyak dari puskesmas atau rumah sakit, tapi terus aja penuh. Inilah yang bikin masalah. Ngomong berarti masih bahaya kok. Jadi gini, ya itu tadi Kota Bekasi penduduknya 2 juta. Iya. Kita ambil pahit-pahitnya aja ya, 2 juta. 5%-nya berapa ya? Kalau 10% dari 2 juta itu 200.000. Kalau 5% berarti 100.000. Ada nggak 100.000 bed di rumah sakit? Kayaknya ada. Kagak ada. Satu rumah sakit paling yang untuk isolasi rumah sakit umum paling banyak itu 70 kalau nggak salah ya, koreksi aku. Boro-boro 1.000. Kalau satu kota Bekasi kena semua pahit-pahitnya, yang 5% itu 100.000 orang yang butuh rumah sakit, kan nggak muat ya. Itu termasuk swasta tuh. Ya iya, rumah sakit umum 70, swasta kan anggaplah rumah sakit swasta ada 42 nih kasarnya atau 50 lah. Ya satu rumah sakit ada nggak 1.000 bed? Ya 1.000 kali 100 aja baru 42.000. Itu belum penyakit-penyakit yang lain. Kan nggak semuanya kan ruang isolasi harus ada syaratnya. Iya. Termasuk tenaga kesehatannya. Artinya apa? Kita harus berstrategi gimana caranya untuk mengurangi bed di rumah sakit yang tidak perlu. Contoh, tanpa gejala nggak perlu dibawa ke rumah sakit. Bisa ideal tetap di rumah sakit. Ini kita bicara ideal ya. Rumah sakit, tapi ternyata sumber daya kita belum ready, belum sanggup dan tidak mungkin. Malah nanti orang-orang yang butuh rumah sakit nggak kebagian karena dipenuhi sama 1.900.000 orang yang butuh yang OTG kasarnya. Jadi kita harus berpikir, oke lah kita harus lebih sortir orang-orang yang memang tanpa gejala isolasi di rumah, yang memang bergejala sedang ke rumah sakit untuk mendapat pelayanan lebih insentif. Nah, bagi yang rumahnya tidak layak, bagaimana? GOR atau hotel yang nanti rencananya hotel green. GOR juga terbatas, satu area itu paling cuma 30-40. Kalau misalkan di jam 11, ya misalkan cuma 40 sampai 50 orang, kan nggak mungkin juga 100.000 orang di dalam itu baru orang. Siapa juga yang menjagain? Nah, makanya dengan sangat berat hati akhirnya ada yang namanya isolasi mandiri. Apa resikonya isolasi mandiri? Ada apa? Kabur. Ya, siapa yang ngawasin? Resikonya yang kabur. Ya, memang ini yang terjadi fakta. Sampai kemarin kan sempat DKI kan bilang tidak ada lagi isolasi mandiri, walaupun akhirnya dirawat lagi seminggu kemudian. Karena dihitung kapasitas mereka sekian butuh 10 juta, 5%-nya aja butuh sekian, berarti nggak cukup. Nanti yang ada mati di jalanan kayak di Peru. Pernah lihat videonya kan? Di dulu yang mati di jalanan atau gimana? Karena nggak ada yang nampung, rumah sakit penuh.
semoga kita semua masuk golongan yang 95% akan baik-baik saja. Dari keluarga ini asumsi aku, prediksi aku masuk ke golongan 95% karena bapak ini tanpa gejala dan si Harisnya gimana? Tanpa gejala, makanya layak isolasi mandiri. Ya disinilah butuh yang namanya korban yang mangga saling pimpin, saling kreatif, terus jangan takut untuk negor. Iya. Ya berusaha untuk negor, yang nggak pakai masker ditegur, kayak lo pakai masker. Berani nggak keluar? Dengerin dong. Nah, kita semua Nanti salah nih. Ngasih tahu sama anaknya, kalau oma mau ngasih tahu kan. Kamu lagi itu pakai masker. Keluarganya atau sesama Semuanya ya Pak ya. lagi ya saling ingetin gitu loh. Karena ini buat Tante, dengerin tante. Jadi juga. gitu ya. Jadi pada kasus ini secara kesehatan aku anggap sudah cukup aman. Tapi untuk kayak kasus anaknya kita serahkan rapid ulang ya. Nah, kalau emang dari Bab Uji dijadwalkan tanggal 7, kan aku udah bilang ini sudah aman. Tapi kalau mau tetap berlaku protokol isolasi, tapi kita anggap aman. Ya. Artinya kalau mau keluar diperkenan asal protokol Kesehatan. sebenarnya nggak cuma bicara dia, kita semua. Iya. Kalau keluar rumah wajib Pakai masker. kalau kata pakai sos, pakai masker kayak pakai kolor. Ya, gitu. Ya. Kalau keluar rumah kagak pakai kolor kan kayaknya ada Saking kurang. wajibnya itu ya. Nah, Tergoda. oke, jadi seperti itu ya. Ya. Jadi mungkin udah apalagi dah mumpung masih di mana. Jadi balik lagi ya ke itu istilahnya tes. Memang sudah ditanyakan pada yang bersangkutan apa dia mau di ini apa mau di puskesmas. Tadi sih dia forwardnya kan meneruskan WA-nya cuma itu aja, disuruh ke sana. Iya, langsung ke sana. Ya makanya apakah udah dikasih opsi apa belum? Enggak, udah. Kalau untuk opsi itu kan saya juga baru ketemu dokter Andre ya. Kalau seandainya itu emang opsinya itu belum kita masih ke keluarganya Pak. Tapi sih saran kami lebih baik mendingan di puskesmas. Biar psikisnya dia juga tidak terganggu. Tuh, nah kalau saya sih tengah-tengah aja ya Bu Bidan. Kata dokter Yanda 2 opsi. Kalau misalkan opsi ya tolong ditunjukin opsinya A atau B. Dan kalau pun dia bilang, oh saya mau ke puskesmas saja mau jalan-jalan, saya serahin keluarga. Ya gimana ya benar kan? Ya saya serahin keluarga gitu. Saya nggak bisa saya ngelarang-larang sendiri. Emang saya siapa? Di belakang saya kan ada warga. Kalau misalnya udah Pak silakan Pak. Ya, tapi saya dijonggakin kabel saya ini. Ya jadi yang tadi aku bilang ya, pahami cara penularannya dengan benar, pahami cara pencegahannya dengan benar. Orang yang biasa ketakutan itu karena dia kagak paham. Nah makanya ini kita udah ngobrol nih. Nah, aku harap yang kita obrolin ini sampai lagi, tapi jangan dikurang ya. Ya makanya saya Ada tujuan ini. videonya. Nanti tinggal disebarin Dan aja. lagi gini dokter, waktu hari Jumat ngeresin itu kan rapid hasilnya gitu. Nah saya sorenya saya nanya, Pak ini kalau Bapak kan kita ikutin protokol pemerintah aja ya, Bapak isolasi biar saya yang logistiknya. Kira-kira ini Bapak untuk hari ini apa Pak yang perlu? Dia jawab gini dok, Jadi bumbu. saya ini Bang Mul, saya udah sempat belanja tadi ke pasar. Siap-siap. Benar. Dianya udah siap-siap katanya. Iya, Jadi saya juga habis dari itu saya sempat belanja ke pasar. pulang dari rumah Menurut sakit. Bapak, keluarganya termasuk disiplin tidak? Jadi tahu. Iya, dia udah stok. Kalau saya sendiri saya nggak bisa putusin ini ibu-ibu ini. Nah menurut ibu-ibu, Jadi tetangga-tetangganya. nah keluarga ini termasuk yang disiplin nggak dalam arti kalau keluar selalu pakai masker, berusaha untuk jaga jarak? Kalau teman-temannya sih memang nggak disiplin karena kan saya ngeliat sendiri. Nah, saya juga keluar ngobrol. Apa Pak RT ngasih itu dia nggak pakai masker, makanya Oma tegur kan, saya tegur pakai masker kalau ngomong. Fotoin biar ada bukti. Nah, jadi yang Fotoin aja mana? karena itu aja Iya. buktinya. Lu kagak pakai masker. Sama bambu Oma yang beli itu di situ kan ada Tapi bambu. itu kalau orang tahu nggak apa-apa.
goblok. Gimana? Karena kan keluar malam, jadi dia nggak Iya. tahu jam berapa. Nah, Pakai keluar malam apa? Keluar malam jam 11 karena anak-anaknya nggak pakai masker gitu. Nggak pakai masker. enggak. Biasanya sih Pak Harisnya. Haris mah aman, Bu Bidang. Kalau Aman. anak udah aman. Pak, Keluarganya ini. ibu ininya, ibu bapaknya udah aman. Aman. Jadi dia selalu Jadi sama Arisnya kita. aja. Jadi itu Kan kemarin dia bisa di rumah. Iya. Soalnya misal dia rumahnya di Panang, kan ibunya katanya ngontraknya buat Aris. Emang bulan kemarin memang anak yang tinggal di sini. Nah setelah Arisnya katanya bilangnya dengar mah positif, jadi pindah ke rumahnya. Ya. Jadi rumah bapaknya di sini. ya. Gitu. Kalau melihat dari rapid testnya, ini kontaknya udah lama, Bu. Ya, jadi dari M ke M dan G dan CG itu paling tidak butuh waktu sekitar sebulan. Nah, jadi kalau baru kemarin di rapidnya hari Jumat, mungkin Jumat sebulan yang lalu. Iya, memang Kontaknya. kontaknya memang udah Nah, lama. ini rutan PRT. Ada nggak di wilayah yang kontak sama Haris? Nah itu pertanyaan yang saya tunggu-tunggu dari kemarin tuh. Ada Iya. nggak ibu-ibu, bapak-bapak tahu? Teman-temannya. Ada nggak yang kontak sama Haris? Makanya, Kita mundur lah 2 minggu aja. Iya. makanya saya cerewet bukan apa-apa. Kan begini kan enak, Kayak si ya Ami. kan? Dari sini. Itu tanya kayak gitu. Nah, kalau ada konfirmasi ke Bu Puji. Emang dekatnya di mana ya? Ya artinya di wilayah kita aja nih ngomong ya. Nah, jadi kalau di wilayah RT ini ada yang kontak atau RW, pokoknya masih satu RW lah ya, kita nongkrong bareng lah, duduk ngopi bareng. Ya kita mulai seminggu ke belakang dari si Kejadian. pasien dinyatakan positif. Kalau ada, kasih namanya, terus usulkan untuk rapid, minimal rapid dulu. Gitu ya. Ini KKF pilihan itu udah lama nih pasti, karena bapak ibu sudah. Jadi orangnya mah kita ini aja ya, nggak usah diinin ya Pak, supaya aja ya. Tapi tetap diarahin. Jadi ini loh orang yang dikasih dikasih tanda gitu loh. Oh, ini pernah kontak, isolasi dulu. Apa minimal suruh ke puskesmas, kan ini kan sudah lebih dari seminggu lah ya. Apa suruh ke puskesmas atau diantarin sama PRT juga nggak apa-apa. Atau Ya. kontak Bu Puji. Ganti lagi PRT kena COVID satu. Karena aku udah bilang dari PRT, kalau kita pakai masker, pahit-pahit nih virus masuk, itu imunisasi alami. Tapi pastikan virusnya masuknya dengan keroyokan. Ya mungkin gini PRT, kalau soal itu saya juga kebetulan kerja di rumah sakit. Nah, Saya berinteraksi dengan COVID juga tiap hari. Paham ya. Paham. jangan-jangan dia yang bawa. Nah, Bisa gitu. Cuman itu tadi. jaga jarak. Itu tadi istilahnya harus rapid. Saya kan bukan kemauan saya sendiri. Kalau kemauan saya mah udah kelar pas dokter yang kemarin telepon. Kalau Pak dokter ngomong alatnya rusak, kemarin saya udah disinfektan sendiri, dibantu sama ini. Cuman kan ini yang di belakang-belakang saya gitu. Nah, yang di belakang-belakang dia datang loh. Masih ada yang Biasa aja kali ya. masih ada yang belum ada. Ya. Ayo. Tadi masalah desinfektan, kalau alat memang aku bilang kita punya 2. Tapi kita pakai buat mandiin orang. Nah, yang satu lagi buat dipinjemin. Nah, artinya yang dipinjemin ini kemarin dipakai RW 2 patah. Ya. Nah, jadi ya itulah Ya. orang dipakai rame-rame. Nah, kalau setahu aku sih banyak RW yang udah punya. Ya masa disinfektan udah clear lah. Ya, Soalnya clear kita ya. jangan. Dan kapan kita saya minta, sangat siap. Ya. Cuma ya ini tadi unek-unek istilahnya anak muda jagain anak muda, kita orang tua agak payah gitu. Jadi mohon bimbingannya ini. Nah, gitu, kira-kira. Jadi udah paham semua nih. Gimana? Udah ya. Ntar saya ini nih ibu kalau lupa nih videonya. Ini ada berapa? RT 4. Kebetulan berapa? Ada 200 kakak pak. Ya seliter-seliter ya nggak apa-apa pak. Iya. Bukan desinfektan beras. Ntar besok yang orang banyak yang dapat PKH. Ya ada beberapa sih Yang kayak. 1.252. Besok 30 kilo ada. Oh iya. Paling Dua kalau bulan, kamu 2 bulan. 10 belum ada ya. Iya pak. Saya nggak ada yang ini sih. Jadi gimana ibu? Minum dulu Pak. Jadi udah bisa diputuskan
putuskan kalau misalkan ini apa namanya? Iya. Ya. Ya mana? Itu ada tuh dari berapa rumah? 1, 2, 3, 4. Kredit apa gampang mau jadi? Iya. Kredit dulu aja. Oh kalau si hari sih ya surat. Gila saya mau kesini ya Pak sekarang gitu. Nanti kita jalan hari tanggal Dia pakai baju lama takut begitu mah. Ya kalau pakai baju itu kan maka boleh. Kayak ini ya. Jadi dianya yang kesel bukan kemarin. Kalau ini ke Solo dia pakai masker, pakai motor sendiri, Iya. pakai sarung tangan. Dia kawasin sama ini ya. Ya, mungkin kalau dari belakang di awal dia Ada ini. Kalau kita yang kemarin, katanya ya berarti kita ganti baju di rumahnya. Nggak mungkin kita di rumah Ini cuma kerjaan ini doang. Pokoknya tergantung warga. Kalau istilahnya boleh Aris keluar dan keluarganya silakan jawab boleh. Kalau nggak boleh silakan nggak boleh. Nah itu nanti saya di bawah bidana kemarin. yang pasti kita Nah yang dekat mah ini yang dekat. ya nggak apa-apa kalau kamu kasih parkir dia tinggal bawa baju, Iya. nanti baju di halaman, Iya. buka baju di situ, pakai baju di situ, semprot. kalau saya sih nggak harus begini nggak harus begitu. Saya ngomong tadi atas aspirasi warga. Nah sekarang warganya udah tahu dari penjelasan dokter. Nah silakan ambil keputusan warga. Saya tersahkan sama dokter saya ngomong. Oke Pak, ke puskesmas boleh warga. Ya, Silakan. Kalau jangan, ya. kita sampai ngawas juga mampir lagi. Berarti nggak boleh. Ya. Akan gimana? Takut tidak udah dia Pak. Ya udah, takutnya nyasar ke pasar. Ya, itu yang udah terjadi kayak gitu. Ya. Kalaupun keluar biasanya harus ada yang ekor di belakang. Iya, harus ada ekor. Itu yang ekor siapa yang jadi ekor? Iya. Iya, nggak ada yang pada mau jadi ekornya. Ya udah, maka kita serahkan ke warga. Nanti warga maunya gimana? PRT perwakilan ke saya aja. Iya, siap. Nanti konflik kamu bunyi. Tanggal 7 ya. Iya. Tanggal 7 berarti. Sampai ke sini. Iya, itu semua tergantung dari warga aja. Kenapa di bawah sana Pak? Iya. Pakai sos. Ada yang perlu disampaikan? Ya Pak, mumpung Pak ini jarang-jarang kita begini Pak. Iya. Pokoknya mah bagi yang dapat PKH kan ya. Iya. Kelurahan Harapanjaya itu ada 1.252. Besok ya beras yang dari Bulog yang bulan September dan Oktober akan turun 30 kilo. Di karena dua-dua ya itunya warung PKH-nya situ. Ntar mungkin udah pada dapat tuh kartunya. Iya udah dapat. Udah pada dapat kan? Yang pada dapat. Iya. Nggak semua, nggak semua. Iya yang pada dapat itu. Ya mana ada laporan. Udah ya. Iya. Ya, kalau saran saya tentang bansos gini Pak Kesal saya. Kalau berdasarkan jumlah ya kan kalau ini misalkan berapa yang kurang mampu. Kayak kemarin saya kewalahan juga yang dapat 40 ya per ini beras sama bijisan. Itu banyak yang komplain, kok gua nggak dapat. Saya sih apa namanya milihnya yang berdasarkan layak ya. Cuman semuanya ngaku nggak layak. Susah. Saya jelasin ya, bibir saya apa yang ngomongnya ini cuma segini, ya cuma segini. Saya cuma bagian yang layak. Gua kok layak katanya. Buat jadinya. Sama dengan adanya COVID, orang yang enggak Nah iya, nah itu Iya. Pak. dengan COVID, kemarin mampu, sekarang banyak yang nggak mampu. Nah itu, alhamdulillah tahu dia. Paham ya, paham. Untuk bansos tahap 9 emang kemarin itu ada pengurangan. Sekelurahan Harapanjaya itu 989. Mau gak mau orang kesos kecamatan bahkan dinsos juga tergantung dari Kemensos datanya itu. Iya. Apa? Bisa disusul lagi nggak tuh Pak?
Ya mudah-mudahan ada revisi, katanya banyak yang ganda itu. Dapat PKH juga, dapat itu juga. Ada kok yang PKH yang pada dapat juga, kan enggak ya? Iya, nggak Oh, boleh. banyak ini, Kak. Ya, boleh. Nggak boleh itu double. Kadang-kadang double, Pak. Makanya ibu bisa ngomong ke PSM-nya, ke PSM, terus ke Pak Arya, PKH-nya jangan sampai double kayak gitu. Yang udah dapat PKH ya udah, yang harus Makanya beda. RT RW di data, Iya, mana data. kartunya? Kalau dapat kartu, dapat tidak Nah, boleh. kasih. Dapat Nah. bansos itu. Iya, iya. Kalau bakso ya Biar jangan kasih biar yang lain dapat. Kan ada apa itu punya data DTKS ya, yang terbaru itu tuh. Kalau Pakai itu gitu, ya, Pak. harus benar valid gitu istilahnya. Ya. Bantu RT RW-nya harus teliti. Ya, makanya yang betul apa yang kata Bapak bilang, ini COVID yang apa namanya, yang rentan miskin jadi miskin, beneran Pak. Mana kira-kira? Ah, sekarang kondisinya nih, ada yang udah nggak kerja, ada yang jarang-jarang kerjanya. Coba. Pengurangan. Iya, kayak gitu. Tingkat perceraian banyak kan? Nah, nah itu Lagunya dari kemarin tuh. orang produksi terus ya, Pak. Tapi insya Allah ya kalau yang namanya itu apa orang nerima apa adanya benar-benar ikhlas, benar-benar sayang nggak bakalan kena kayak gitu. Iya, Tapi betul. kalau Itu jadi curhat pakai tas. kalau yang faktor ekonomi pasti. Jadi gimana nih warga saya yang terkena ini ya, Pak? Kata. Nah, diam udah dah. Ya gimana bicarakan dengan Pak RW, Iya. terus kan ngobrol dengan Pak Senan, ketua forum RW. Gimana? Kita ngobrol Pak RW-nya, terus ya Pak Senan gimana caranya gitu istilahnya. Dia langsung aja ke Pak Sena, kayak lagi sakit kan? Iya, gitu. Iya, ke Pak Senan Telinga aja. saya kurang atuh ini ya. Telinga gitu saya nggak tega untuk melibatkan. Iya, ya udah, dari suasana gimana? Kali kebetulan ini ada pakai sosial langsung ya udah besok. Iya. Kalau ada pakai sosial ngapain saya ke orang lagi? Nah, Langsung orang ada langsung Iya. ke atasannya Iya, ya kan? Udah palanya pisan. RW3, kalau RW3 lebih parah lagi Pak. Tuh. Kalau kontrakan bisa dibayarin. Allah. Iya, Nah. kontrakan. kerja wajar. Iya. Iya. Pertama rakyat ya, Kontrakan listrik. Dan dibayarin kok. Lah emang di sini warga itu pengen nurut Pak, disuruh itu warga diisolasi, makanan lu yang nanggung, oke siap gitu. Walaupun dia ada kita, nih bendara nih, ya, uyang dia. Gitu ininya, ya di sini mah cuma pengen apa namanya tes itu konfirmasi dulu biar saya ngomong sama warga, ngomong sama yang Jadi, bersangkutan. kesalahan yang kemarin kudunya dia lapor diri dulu ke RT. Telepon lah kalau orang Jawa bilang. Jadi jangan langsung pergi-pergi baik. Nah, kita mungkin puji infokan lagi ke warganya kalau memang diarahkan gitu terus maka lapor dulu ke Pak RT minta izin. Jangan uji-uji pergi. Begitu. Jadi aku selalu bilang itu lapor dulu ke Pak RT biar Pak RT juga tahu kalau memang dia ada arahan nanti tinggal lihat respon RT. Nah, iya ada warga yang ngeliat, wah itu dia enak banget naik motor. Terus akhirnya dibayarin ke sono. Tapi katanya kecolongan juga gimana sih keliling-keliling juga tuh. Iya. Apalagi satu lagi. Itu yang harus diselaraskan gitu Pak Dokter. Kan sebelum apa namanya hasil tes negatif itu keluar kan masih diisolasi. Ya, kalaupun negatifnya udah keluar pun nggak langsung ujuk-ujuk bisa. Nah, Oh, bisa. Ada surat selesai masa isolasi dulu dari kami. Iya, Baru dari bisa. kesehatan. Udah minta. ya Iya. coba anggarannya itu Dara disiapkan kayaknya lebih dari 14 hari. Yang penting warga kita kompak-kompak Nah, aja, iya. saling membantu. Iya. Gitu. Jadi kan Mudah-mudahan iya. ada rezekinya. Batu bu yang juga saya. Kurang aja das yang lebih seru bawa sekalian gitu. Nah, Berasnya tuh. ini parah sebenarnya cuma semua ini dari semalaman kan ngurusin dia doang. Ya, emang COVID bikin puyeng semua Betul. orang. Iya.
Tapi rumah sakit untung, Dok. Apaan itu? Ya, saya emang ngeliatnya di rumah sakit saya aja. Nah, kalau saat Rumah sakit mana? ke hospital, Harapan Oh Indah. my God. Untung ya. Coba itu. Ya Pak hari kita bisnis itu di kafe dia. Jadi kalau buat orang yang pintar administrasi dia untung. Cuma ada beberapa rumah kayak kita kan Ya, itu ngobrol sama direkturnya sendiri dia bilang cash flow perusahaan malah tipis Dok. Cash flow jadi proses pengklaimannya mungkin kan nggak ujuk-ujuk langsung. Kalau mungkin Eka kan mungkin dia punya buffer berapa M gitu untuk operasional satu tahun tanpa gitu. Mungkin rumah kita setengah-setengah kayak Seto cash flow-nya nggak sampai segini, mungkin cuma segini. Jadi penggajian karyawannya kan jadi agak sedikit. Nah kalau swab 1 juta seorang, itu diprioritasin. Apa-apa harus diprioritasin di situ. Bayar. Nah, untung kata saya di rumah sakit. Nah kalau kita swab gratis. Nah, tanya. Beda banget. Udah gratis minta cepat lagi. Punya gua. Dok apa hasilnya? Dok apa hasilnya? Ini sabar apa kau dulu? Kalau satu orang sih nggak apa-apa 30 RW. Wah. Penasaran Pak biar akhirnya tunggu. Iya. Nah ini yang penting tadi ya. Jangan stres. Ya. Jangan stres. Ya. Bawa santai aja tapi waspada. Karena dapat tugas juga ya. Kita kegiatan aja ya, cuman nggak boleh datang semua kader. Bete di rumah. Ini kader tugas tadi yang berinteraksi sama Haris dicatat. Iya, itu apa sih? Ya usulkan untuk rapid. Nanti kalau ya tanggal 7 saya kan ada posyandu Pak. Iya. Jadi agak kalau misalnya memang kita yang ke sini nanti agak siang supaya kita Ya. langsung 12 Nggak apa-apa. istirahat informasi aja di istirahat aja jadi nggak bisa pagi. Iya, diselesaikan aja. Oke, mungkin Nah. gitu kali ya. Masih banyak ya. Udah ya, udah terang ya. Ya.